warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan timeline-nya, pada kesempatan kali ini kalian ditemani oleh Kak Ida. Kita akan belajar materi bilangan berpangkat. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai apa sih bilangan berpangkat itu, lalu sifat-sifat bilangan berpangkat, dan latihan soalnya. Oke, langsung aja mari kita simak. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat disebut juga dengan eksponen. Merupakan bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, notasi pangkat itu digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan itu dikalikan secara berulang. Contohnya ya, A pangkat N itu artinya bilangan pokok A itu dikalikan secara berulang sampai N kali gitu. Misal A pangkat N itu kan sama aja A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali. Contoh, kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. Gitu. Ingat ya, 3 pangkat 5 itu beda dengan 3 kali 5. Paham? Nah, bilangan berpangkat itu terdiri dari bilangan pangkat bilangan positif, bilangan pangkat bulat negatif, bilangan pangkat 0, bilangan pangkat rasional, bilangan dengan pangkat real. Gitu. Langsung aja ke sifat-sifat bilangan berpangkat dan contohnya. Di sini, Kaidah sajikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurangi tambah N. Jadi kalau ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Contohnya, kita lihat nomor 1. 4 pangkat 2 itu akan sama 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 itu akan sama aja 4 pangkat 2 plus 3. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Gitu. Misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 3 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 9. Lalu kita lanjut untuk sifat bilangan berpangkat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurangi N. Gitu. Kita lanjut ya, contohnya dilihat di nomor 2. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 5 kurangi 3, 4 pangkat 2. Jadi itu kan sama-sama 4 ya, bilangan pokoknya itu sama. Nah, jadi pangkatnya tinggal dikurangi aja. Misal lagi, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, berarti nanti 3 pangkat 6 kurangi 2, berarti 3 pangkat 4, gitu. Kita lanjut lagi untuk sifat bilangan berpangkat nomor 3. Kurung buka A pangkat M kurung tutup pangkat N itu akan sama aja pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Contoh, lihat nomor 3. 4 pangkat 2 kurung buka 4 pangkat 2 kurung tutup 3 pangkat 3 itu tinggal dikalikan aja pangkatnya. Jadi 4 pangkat 2 kali 3, 4 pangkat 6. Lanjut ya. Kurung buka A per B kurung tutup pangkat M itu akan sama aja A pangkat M per B pangkat M. Gitu. Jadinya, itu kan dalam kurung ya, berarti atas bawah itu dipangkatkan 2, jadi 5 kuadrat bagi 3 kuadrat, gitu. Lalu kita lanjut untuk yang di bawahnya, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu. Jadi kalau ada 4 pangkat, itu kan nomor 6 ada contohnya, 4 pangkat min 6 itu sama aja 1 per 4 pangkat 6. Gitu ya, jadi dibalik.
Lanjut nomor 7. Akar AM, N, di situ kan akar kuadrat N, akar N, maksud saya akar N, AM, itu bisa dituliskan A pangkat M bagi N. Di situ kan ada akar 4, 3 pangkat 6 kan. Nah, itu bisa ditulis 3 pangkat 6 bagi 4. Lalu kita lanjut untuk A pangkat 0, itu akan selalu sama dengan 1. Ingat kalau A bukan 0. Contohnya, 3 pangkat 0, berarti jawabnya 1. 7 pangkat 0, jawabnya 1. 9 pangkat 0, 1. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, itu jawabnya selalu 1. Begitu. Kita lanjut untuk sifat selanjutnya. Akar A kali akar B, karena sama-sama akar, jadi akan sama dengan akar A kali B, gitu. Oke, kita next. Ingat, di sini ada yang perlu kalian ingat-ingat ya. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, jadi bilangan negatif tapi pangkatnya ganjil, misal min 2 pangkat 3, 3 itu kan bilangan ganjil. Nanti jawabnya negatif hasilnya. Hasil perhitungannya itu negatif. Tapi kalau bilangan negatif, pangkatnya genap, nanti hasilnya positif. Contohnya, min 2 pangkat 2, itu akan sama aja 2 pangkat 2, 4. Contoh lagi, min 3 pangkat 2, itu akan sama aja 3 pangkat 2, gitu. Kalau untuk bilangan berpangkat ganjil gini, contohnya 7 pangkat min 7 pangkat 3 itu akan sama aja hasilnya negatif. Jadi min 7 pangkat 3 itu kan berarti 7 negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Maka hasilnya nanti negatif gitu. Ingat pokoknya kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Tapi kalau bilangan negatif pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Di sini Kak Ida juga berikan latihan soalnya. Coba kalian perhatikan ya. Untuk yang pertama, A. 5 pangkat 3, hitunglah nilai dari 5 pangkat 3 kali 5 pangkat min 7. Nah, itu kan sama-sama 5. Bilangan pokoknya sama. Jadi, karena perkalian, pangkatnya tinggal ditambahkan aja. Jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat min 7 kali 5 pangkat 0 itu nanti tinggal 5 pangkat 3 ditambah negatif 7 ditambah dengan 0. 3 tambah min 7 berapa? Min 4. Min 4 ditambah 0, min 4. Berarti sama aja 5 pangkat min 4. Nah, 5 pangkat min 4 itu kan bisa dijadikan 1/5 pangkat 4. Di mana 5 pangkat 4 itu kan sama aja 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 25, 625. Jadi sama aja 1/625. Kita lanjut yang B. Di situ ada persoalan 2 pangkat min 6 diper 7 pangkat 3 dikali 1/28 pangkat min 4. Nah, itu tinggal kita sederhanakan. Jadi, 2 pangkat min 6 per 7 pangkat 3 dikali 1 per. Tadi kan 28. 28 itu kan sama aja 2 pangkat 2 kali 7 kan, kurung tutup. Pangkat min 4. Nah, itu kita jadikan. Tinggal kayak tadi. Kalau perkalian itu ditambah, tapi kalau pembagian dikurang pangkatnya. Jadilah 28. Lanjut untuk yang C. Nah, untuk yang C itu kan ada soal penjumlahan dan penggabungan antara penjumlahan dan pembagian ya. Jadi 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 3 plus 3 pangkat min 1. Nah, itu caranya kita tinggal sederhanakan aja. Coba kita perhatikan yang bawah ya, cara yang lebih simpel.
itu kan 2 pangkat min 1 itu kan sama aja 1/2 pangkat 1 kan, 1/2 atau setengah, ditambah 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu kan sama aja 1/3 pangkat 2 kan, nah hasilnya 1/9, ditulislah begitu. Terus dibagi 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 3 itu kan sama aja 1/8, plus 3 pangkat min 1 itu kan sama aja 1/3. Nah, itu dihilangkan atau dibalik aja. Setelah itu nanti hasilnya ditemukan 44/33. Dari hasil 44/33 itu kan sama-sama bisa dibagi 11. Jadilah hasilnya 4/3 gitu. Jadi warga belajar bisa pilih cara yang paling gampang menurut kalian ya. Yang penting memenuhi sifat yang disajikan tadi. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!